Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita masih berjumpa lagi. Anak-anak ibu dalam keadaan sehat, tetap bersemangat, kemudian selalu mengucap syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Di pagi yang datangnya paling awal, Haikal, silakan kepada Haikal untuk pagi hari ini mengikuti doa. Silakan Haikal. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Nabi Muhammad, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja dengan dibacakannya doa pada pagi hari ini, pelajaran kita dari awal sampai akhir nanti berjalan dengan lancar. Amin ya. Nah, supaya anak-anak itu lebih mencintai tanah air kita, seperti biasa setiap pagi kita menyanyikan lagu, ya lagu wajib nasionalnya. Sebuah hasil karya kemarin kita sudah belajar mengenai kegiatan berwirausaha. Nah, siapa anak-anak ibu yang masih ingat apa itu kegiatan berwirausaha? Itu kegiatan berwirausaha. Ricky? Kegiatan yang dilakukan dengan modal sendiri. Kegiatan yang dilakukan dengan modal sendiri. Bagus. Jadi, pembelajaran kita untuk hari ini masih di tema 5, subtema 3. Tema 5-nya tentang kewirausahaan, subtema 3-nya ayo berwirausaha. Pembelajaran 1. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, nanti anak-anak ibu akan membaca sebuah teks. Kemudian anak-anak ibu akan mengetahui apa itu MEA, tujuannya dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Kita nanti akan menulis sebuah laporan pengiriman barang. Dan anak-anak ibu akan menghasilkan sebuah karya. Karya tersebut nanti akan kita kirimkan kepada teman kita yang berada di daerah lain. Nah, apa manfaatnya anak-anak ibu belajar pada pagi hari ini? Anak-anak ibu nanti akan menjadi anak-anak yang penuh dengan kreativitas. Dan langkah-langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama kita akan belajar secara klasikal untuk menentukan teks bacaan, kemudian arti dari MEA dan tujuan dari MEA itu didirikan. Yang kedua, nanti anak-anak ibu akan duduk secara berkelompok yang sudah dibagi kelompok di belakang sesuai dengan namanya. Kita akan menghasilkan sebuah produk atau karya, mencari medan magnet dengan alat dan bahan yang telah ibu sediakan dalam lemari ajaib kita ya. Kemudian yang ketiga, nanti anak-anak ibu masih duduk berkelompok, kita akan menghasilkan sebuah produk atau cindera mata. Nah, kemudian anak-anak ibu buatkan dalam formulir pengiriman barang. Nah, penilaian yang ibu lakukan ada 3. Yang pertama, penilaian sikap yang berlangsung selama proses pembelajaran. Yang kedua, ibu akan melaksanakan penilaian keterampilan karena kita akan menghasilkan sebuah karya. Yang ketiga adalah penilaian pengetahuan di akhir pembelajaran dengan melaksanakan kuis, yaitunya KHOT. Yang perlu kita ingat selama proses pembelajaran berlangsung, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak. Tahukah anak-anak ibu semuanya, banyak pelaku kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa hanya sekedar dari barang-barang yang tidak terpakai. Contohnya saja dari barang-barang kering, bunga-bunga kering itu bisa dihasilkan sebuah produk yang bernilai
jual yang sangat tinggi. Nah, salah satu contohnya adalah ada sebuah cerita tentang kreativitas yang membuahkan hasil terdapat pada halaman 119. Silakan anak-anak ibu lihat, anak-anak ibu baca, kemudian carilah informasi penting daripada teks yang terdapat pada cerita tersebut. Dengan cara apa kita memperoleh informasi penting? Dengan kata tanya. Berarti kita nanti sambil membaca ada timbul pertanyaan, berarti itulah informasi penting yang wajib kita ketahui dari teks tersebut. Silakan anak-anak ibu baca dalam waktu 3 menit di dalam hati. Nah, setelah anak-anak ibu membaca mengenai teks tentang kreativitas yang membuahkan hasil, anak-anak ibu sudah memperoleh informasi pentingnya tadi kan? Sudah. Nah, apabila sudah diperoleh, coba jawab pertanyaan ibu. Yang pertama, apakah jenis usaha yang dilakukan oleh Ibu Made dalam cerita tersebut? Bu kasih. Membuat sabun. Nah, dari bahan apa yang digunakan oleh Ibu Made tersebut dia dalam membuat sabun? Linda? Dengan mengumpulkan rangkaian daun-daun kering yang ada di lingkungan sekitar rumahnya. Setelah dia berwirausaha seperti itu, ada tidak manfaatnya bagi masyarakat yang ada di sekelilingnya? Oke? Bagus, dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di dekat rumahnya. Atau bisa dari hasil kerja Ibu Made tersebut, banyaklah macam-macam negara, bukan hanya orang Indonesia yang membeli, tetapi juga orang-orang luar. Dibelinya lah hasil karya Ibu Made tersebut, sehingga Ibu Made tersebut mampu dia bersaing di pasar tunggal ASEAN yang disebut dengan MEA. Silakan anak-anak ibu baca kembali teks yang berada pada halaman 121 tentang apakah MEA itu, apa pengaruhnya bagi negara Indonesia, kemudian apa tujuan didirikannya MEA. Nah, tadi anak-anak ibu sudah membaca buku mengenai teks tentang MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, siapa yang masih ingat apa itu MEA? Pasar tunggal yang didirikan oleh pendiri ASEAN. Pasar tunggal ASEAN. Di MEA, selain membuka arus perdagangan barang dan jasa, MEA juga membuka peluang bagi industri-industri kecil. Contohnya saja seperti yang kita baca tadi, kreativitas dari Ibu Made. Salah satu contohnya adalah ini dia. Apa ini? Jeruk. Ini lagi apa nak? Lollipop. Kemudian benda-benda yang ibu bawa ini bisanya di mana kita pasangkan? Dia bisa ditempelkan di kulkas. Karena apa? Karena memiliki magnet. Apakah kulkas tersebut salah satu benda magnetis atau non magnetis? Magnetis. Mengapa? Mana Sisa? Memiliki daya tarik magnetis. Nah, pada magnet tersebut memiliki medan magnet. Nah, di magnet tersebut memiliki medan magnet. Apakah anak-anak ibu sudah tahu apa itu medan magnet? Belum? Nah, kalau belum, kita adakan sebuah percobaan. Bagi dulu kelompoknya dengan sebuah permainan. Permainannya kita dengan hitungan 1, 2, dan 3. Hitungan 1, kalau ibu tunjuk orangnya, berarti dia menghitung angka 1. Kalau yang kedua, kita ganti bukan dengan angka 2, tetapi tarikan nafas. Untuk yang hitungan yang ketiga adalah H. Biar semangat bakal kita. Bisa nak? Bisa. Kita mulai dari Haikal. Baiklah anak-anak ibu semuanya, karena anak-anak ibu sudah duduk secara berkelompok. Nah, ibu akan membagikan LKPD
sudah membawa alat dan bahan yang akan kita kerjakan. Nah, sini yang pertama sekali magnet. Ada anak-anak ibu semua di dalam di tempat di mejanya magnet? Yang kedua yang di dalam gelas adalah serbuk besi yang kita peroleh tadi dari gundukan pasir. Yang ketiga ada kertas putih. Nah, kertas putih. Nah, silakan anak-anak ibu lihat LKPD-nya. Kemudian di situ ada langkah-langkah pengerjaan percobaan. Silakan dibuka, saling bekerja sama. Satu orang membacakan dan yang lain mendengarkan lalu dikerjakan. Silakan anak-anak ibu temukan hasilnya. Tujuannya percobaannya itu alat bahan, langkah-langkah dan cobaan, hasil percobaan. Penilaian sikap ibu lakukan mulai dari proses pertama pembelajaran sampai akhir. Silakan diskusi kelompok itu harus bekerja sama. Melaksanakan hasil percobaan, melakukan percobaan dan memperoleh hasilnya, maka anak-anak ibu sekarang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok singa? Ya, silakan Haikal. Yang lainnya didengarkan, nanti boleh memberikan sebuah pendapat ya. Baiklah teman-teman, saya dari kelompok singa akan membacakan hasil percobaan. Alat dan bahan, pasir, kertas, dan magnet. Langkah-langkah percobaan, letakkan pasir di atas kertas. Apakah ada yang akan menambahkan hasil diskusinya? Boleh, kelompok mawar silakan. Karena garis gaya magnet keluar dari kotak utara dan masuk ke kotak selatan. Iya, bagus. Tadi anak-anak ibu sudah melakukan percobaan mengenai medan magnet dengan alat sederhana berupa apa tadi kita lakukan, Nak? Dengan serbuk magnet. Nah, dengan serbuk besi yang kita peroleh dari gundukan pasir. Nah, sekarang kita akan tetap duduk secara berkelompok untuk menghasilkan sebuah karya. Nanti hasil kerja kita ini akan kita kirimkan kepada teman kita. Nah, sebelum kita membuat hasil karya, anak-anak ibu nanti tulis dulu di kertas bagaimana cara pengiriman formulir pengiriman barang. Nah, kita sudah belajar sebelumnya tentang macam-macam pengisian formulir. Masing-masing kelompok silakan ambil kembali yang akan kita buat karyanya. Silakan satu saja per kelompok. Hasil karya kita kan sudah diambil dalam lemari. Nah, di setiap kelompok nanti akan dibagi tugas oleh ketua kelompok masing-masing. Apa saja yang akan dikerjakan. Dalam membuat kreativitas, langsung nanti ada 2 orang yang menuliskan formulir pengiriman barang. Kalau sudah dibagi kerjanya, langsung dikerjakan. Siapa yang cepat akan mendapatkan hadiah. Nanti hasil karyanya akan kita kirimkan melalui apa kita mengirimnya, Nak? Kantor pos. Terima kasih kita ucapkan kepada anak-anak ibu semuanya. Kita kasih tepuk tangannya.
yang hadir pada hari ini. Nah, siapakah peserta yang menjawab paling pertama? Mari kita saksikan. Jreng jreng. Masih Eci dengan yang keempat. Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut. Ayo jawab. Ayo konsentrasi. 14 yang menjawab benar. Mari kita saksikan siapakah yang menjawab paling awal. Fadil, tepuk tangan untuk Fadil. Nah, dari 5 pertanyaan yang sudah kita sajikan, maka kita lihatlah pemenang hari ini adalah juara 1 jatuh kepada Eci. Tepuk. Dari pagi sampai siang ini anak-anak ibu sudah belajar beberapa materi pembelajaran. Yang pertama sekali tadi mengenai kreativitas kita yang kita kirimkan melalui daya saing di pasar tunggal ASEAN, yaitu MEA. Yang kedua tadi apa tadi pelajaran kita nak? Menghasilkan percobaan berupa medan magnet. Kemudian yang ketiga, hasil kreativitas kita tadi akan kita kirimkan ke teman kita di berbagai daerah dengan cara mengisi apa kita tadi nak? Pengiriman. Siapa yang bisa anak-anak ibu menyimpulkan pembelajaran kita dari pagi tadi sampai siang ini? Boleh. Nak, silakan Rafif. Dari tadi pagi, dari pembelajaran kita sampai saat ini, kita telah mempelajari banyak hal. Ya, Salah satunya kita bisa mempelajari pasar tunggal yang diinginkan oleh pendiri ASEAN, yaitu MEA. Bagus. Lanjut nak. Dari pasar tunggal itu kita bisa mengetahui dan meningkatkan daya saing antara masyarakat. Bagus sekali. Ya, demikian kita bisa meningkatkan daya saing. Lanjut lagi nak. Apa lagi pelajaran kita tadi nak? Dan yang kedua, kita telah mengetahui apa itu gaya tarik magnet dan medan magnet. Bagus, dengan melakukan percobaan. Apalagi nak pelajaran kita tadi nak? Dan kita mencoba mengisi formulir pengiriman barang untuk teman kita yang di daerah luar. Iya, bagus. Untuk pertemuan kita berikutnya, silakan anak-anak ibu baca pembelajaran kedua, sub tema 3 masih di tema kelima. Jadilah seorang anak generasi muda yang memiliki daya kreativitas tinggi. Penutup apa kita hari ini, kita menyanyikan dulu lagu daerah. Lagu daerah apa kita lagi nyanyikan nak? Kampung nan Jawa di Mato ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan mengucapkan syukur